Halo, selamat pagi kepada Bu Renova yang terhormat. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang koperasi dan yang dimana beranggota yaitu saya sendiri, Vina Priyanti, dan yang kedua ada Gading Pratama Putra. Definisi koperasi. Definisi koperasi menurut para ahli berikut ini. Definisi koperasi menurut para ahli yaitu yang pertama, 1. Hanel koperasi adalah suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik a socio-economic system or social engineering yang terbuka dan berorientasi pada tujuan open and goal oriented. Yang kedua yaitu ada Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta yang merupakan Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Yang kedua yaitu ada definisi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ciri-ciri koperasi. Beberapa ciri dari koperasi adalah yang pertama, terdiri dari perkumpulan orang. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa modal dibatasi. Yang ketiga, tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, modal tidak tetap berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Yang kelima, tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Kelebihan koperasi yaitu yang pertama, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang kedua, dasar sukarela orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Yang ketiga, usaha koperasi tidak hanya dipermukakan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang keempat, koperasi dapat melakukan berbagai usaha di berbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat. Yang kelima, sisa hasil usaha SHU yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Gading Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gading Putra Pratama akan mempresentasikan kelompok koperasi. Kelemahan koperasi yaitu koperasi sulit berkembang karena keterbatasan di bidang permodalan, kemampuan tanpa tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi. Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain. Kurangnya kerjasama antara pengurus dan anggotanya. Peran koperasi. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib yang membutuhkan pekerjaan karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usaha. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai contoh koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan
rakyat, terutama pendidikan berkoperasi dan dunia usaha koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sekitar. Contoh koperasi 1, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang banyak dijumpai sekitar kita. Bidang usaha koperasi ini adalah mewadahi kegiatan menabung dan simpanan dari anggotanya. Dana tabungan atau simpanan dari anggota ini diberikan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota lainnya dengan biaya yang terjangkau. 2. Koperasi produksi. Koperasi produksi biasanya dibentuk untuk mewadahi kebutuhan dari para produser skala rumahan di suatu daerah. Koperasi produksi ini menjual hasil produksi dari para anggota. Dengan adanya koperasi ini, anggota koperasi akan merasa terbantu dalam usaha. 3. Koperasi konsumsi. Jenis koperasi selanjutnya adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini menjual barang-barang konsumsi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Koperasi ini dapat berbentuk toko kelontong maupun minimarket. Contoh koperasi konsumsi antara lain koperasi mahasiswa di sebuah kampus yang menjual barang-barang kebutuhan mahasiswa seperti makanan dan alat tulis. Koperasi konsumsi ini menyediakan kebutuhan para mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari di kampus. Terima kasih. Sekian kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.